Menurut saya itu adalah kebohongan terbesar di dalam keimanan. Orang pindah agama karena dia mengimani agama lain itu, bukan karena kentut. Paham ya? Oke Bang, makasih. Berarti kesimpulannya gereja bukan tempat suci. Kalau kita sengaja nginjak tai masuk gereja gak masalah, minum minuman mabuk gak masalah, pakai seksi, telanjang juga gak masalah, karena gereja itu bukan tempat suci, hanya tempat berkumpul. Oke, makasih ilmunya Bang. Ya, selamat sore bukan siang di Sami. Ya, silakan musik-musik dikecilin dulu. Abang tukang bakso. Oh, anak saya. Ya. Saya etik, ya. diletikkan saya etik. silakan tanya lah. Oke. Saya mau nanya nih. Teman saya kan masuk Islam masuk Islam gara-gara kentut waktu ibadah di gereja. Saya juga kaget kok bisa antum masuk Islam gara-gara kentut. Iya, waktu saya ibadah di gereja ini orang kentut depan saya gak mau pergi, terus buat hati saya terenyuh, yang akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena di Islam itu pun sedikit aja dia harus keluar, bahkan ibadahnya pun jadi tidak sah. Jadi pertanyaan saya itu adalah, apakah gereja itu tempat suci atau bukan? Saja. Terima kasih Bang. Oke. Bicara tempat suci, tahu nggak arti suci? Di dalamnya tidak ada dosa. Di dalamnya tidak boleh ada orang berdosa. Maka gereja itu bukan tempat suci. Kenapa tidak tempat suci? Karena orang yang masuk adalah orang berdosa. Kalau saya nggak tahu masjid itu apakah tempat suci, orang yang masuk pendosa semua, kita nggak tahu. Masa orang suci berada, orang pendosa berada di tempat yang suci? Bohong itu. Kalau mau bicara suci, seperti suci di dalam ucapan Tuhan. Kenapa kitab itu dikatakan suci? Karena memang tidak ada di dalam kitab ini orang pendosa atau apa lah ya, dosa di situ. Makanya dibilang dari Tuhan. Karena dari Tuhan 100% itu baru suci. Kalau tidak dari Tuhan 100% itu nggak suci. Kalau bicara tentang itu, setiap rumah ibadah yang ada berdiri di negara Indonesia suci sesuai suci umum ya, maka dianggap tempat suci. Loh kok bisa? Karena lagu Indonesia Raya berisi Indonesia tanah yang suci, tanah kita semua. Paham ya? Berarti setiap apapun di Indonesia ini adalah suci. Termasuk rumah saya ini suci. Termasuk rumah tetangga suci. Termasuk semua rumah orang di Indonesia suci. Apakah bisa begitu kita katakan suci? Tidak. Makanya kalau ada kau bilang orang Kristen murtad hanya gara-gara kentut, itu betul-betul manusia paling on semuka bumi. Sampaikan pernyataanku ini kepada dia. Kenapa harus disampaikan? Memang di masjid tak ada orang kentut? Ada. Cuman bisa berbunyi, bisa enggak. Bisa bau, bisa enggak. Oh dia kalau kentut langsung keluar. Siapa bilang? Belum tentu. Ada kawanku waktu kuliah, entah dia iseng-iseng gimana. Kentut dia tetap aja langsungkan sholat. Karena aku di dalam, aku orang Kristen tak tahu apa-apa. Kebetulan aku main ke kos dia. Aku nonton TV dia slow saja itu. Tapi ketika ada kawannya muslim, pergi dia cuci lagi pantatnya itu. Saya nggak tahu ya kriteria kawan mutuanya gara-gara kentut. Menurut saya itu adalah kebohongan terbesar di dalam keimanan. Orang pindah agama karena dia mengimani agama lain itu, bukan karena kentut. Paham ya? Oke Bang, makasih. Berarti kesimpulannya gereja bukan tempat suci. Kalau kita sengaja nginjak tai masuk gereja gak masalah, minum minuman mabuk gak masalah, pakai seksi, telanjang juga gak masalah, karena gereja itu bukan tempat suci, hanya tempat berkumpul. Oke, makasih ilmunya Bang. Ya, terima kasih ya. Begitu juga masjid. Siapa bisa mengatakan masjid tempat suci? Kalau kita uji di dalam masjid itu, banyak orang di situ melakukan tentu. Banyak tertangkap. Baik di WC-nya, di apanya, segala macamnya. Bagaimana kau mau mengatakan suci hanya dari fisik? Suci itu adalah di dalam hati, bukan fisik. Kesucian fisik itu adalah kemunafikan. Kau periksa enggak kolor semua yang masuk di situ? Ada enggak sedikit semprit dari taiknya atau gimana? Ada enggak sensusnya di situ? Enggak ada. Kau periksa enggak sarungnya itu sudah berapa lama enggak dicuci? Ada enggak? Enggak ada.
Oh, kami semua bersih, siapa bilang? Belum ada penelitian. Coba kau buka kolornya satu-satu. Oh, dia nggak pakai kolor, tapi kolor kaler. Misalnya, kau periksa, ada nggak lelehan di dalam kolor kalernya itu? Harus kau bisa periksa itu, baru kau bisa menyimpulkan itu tempat yang suci ya. Kalau masalah itu di Mekah, berapa banyak orang mati ketika berhaji? Mana ada di rumah Tuhan bisa ada kematian? Yang benar aja kau. Kalau kita bicara sesuai hukum Tuhan, di tempat kediaman Tuhan tidak boleh ada orang mati, tidak boleh ada kerasukan setan. Saya sudah lihat sekarang banyak TikTok, banyak Reels, banyak YouTube menjelaskan ada orang kerasukan setan di Mekah dekat Ka'bah. Ada videonya. Katanya, dibuatlah situ kena azab gara-gara ini. Allah, banyak kali ya.